Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Putra 47, dimana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang supranatural lagi. Yang video kemarin kita membahas bagaimana cara merasakan energi yang ada pada suatu benda atau jimat atau benda-benda bertuah yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengetahui isi yang ada di dalam suatu benda atau dalam kurung jimat. Jadi seandainya suatu benda yang ada energinya yang seperti kemarin saya bilang, itu berarti di situ ada khodamnya. Nah, bagaimana cara mengetahui khodamnya, wujudnya apa? Atau itu orang tua, atau perempuan, laki-laki, atau macan, atau naga, seperti itu. Jadi caranya yang simpel seperti ini, teman-teman. Ini teman-teman, emang ini prosesnya lumayan lebih sulit, karena untuk mengetahui hal-hal seperti itu emang butuh ketelatenan, butuh pembelajaran yang sungguh-sungguh, karena teman-teman harus mempelajari tentang meditasi dulu. Karena apa? Karena di dunia supranatural itu semuanya lah, bukan hanya di agama Islam, mungkin semuanya tetap adanya namanya meditasi. Apa fungsi dari meditasi? Meditasi itu fungsinya untuk menyatukan perasaan dan pikiran. Jadi untuk belajar untuk mengosongkan pikiran dalam keadaan sadar. Nah, itu yang posisi sulit seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi untuk mengetahui benda seperti itu, khodam itu kan seperti gaib, sesuatu yang gaib. Jadi gaib itu bisa dilihat, bisa dirasakan dengan gaib juga. Sedangkan manusia itu mempunyai gaib juga, mempunyai energi positif atau ruh yang kita punya. Jadi kalau kita untuk melihat langsung itu cenderung lebih sulit, karena hal-hal seperti itu ada di dunia lain. Jadi kita merasakan tetap dengan perasaan kita atau dengan ruh kita. Jadi caranya gini, teman-teman, yang simpel dulu. Jadi seandainya Anda sudah bisa merasakan energi yang ada di suatu benda, tahu keris, atau ini namanya atau kul buntet ini ya, atau ini yang keris macam-macam itulah. Nah, ini seandainya sampean yang kemarin sudah bisa merasakan energi itu, sampean harus fokuskan lagi dengan cara sampean diam, belajar mengosongkan pikiran, benar-benar fokus ke dalam satu titik. Setelah energi itu sampean terasa, nanti pikiran angan-angan sampean hilangkan. Seandainya sampean pikirannya angan-angan, wah mungkin ininya ini, nah bahasa mungkin berarti sudah ragu, itu pasti bukan. Jadi seperti itu, bukan karena pikiran kita membayangkan sesuatu yang ada di dalam itu, tidak seperti itu. Jadi kalau seandainya refleks dengan terbiasa untuk mengosongkan pikiran atau menyatukan perasaan dan pikiran, nanti Anda akan ada yang berbicara. Itu seperti refleks. Jadi seandainya sampai pegang benda seperti ini, kalau memang ini ada energinya, kalau ada energinya kemarin saya bilang, itu berarti ada khodamnya. Nah, khodamnya itu posisi seperti apa, wujudnya apa. Lah sampai harus benar-benar fokus lagi. Sampai harus fokus kalau ingin tahu. Nanti kalau seandainya teman-teman sudah merasakan seperti itu, nanti ada yang berbicara sendiri, ada yang membisikkan ke kita, tapi bukan karena angan-angan kita atau pikiran kita, itu bukan. Itu lain lagi, itu hayalan, itu lain lagi. Nanti ada yang membicarakan kita semuanya diam, fokus. Nanti ada yang bicara, oh ini macan. Nah, ada yang bilang seperti itu. Berarti khodam yang ada di dalam seperti ini, berarti ada macannya gitu. Itu salah satu trik yang gampang, tapi ini emang agak sulit karena perlu fokus yang tingkatnya itu lumayan sudah agak tinggi lah, maksudnya sudah sering belajar. Tapi siapapun tetap bisa kalau mau belajar, mau istiqomah untuk mempelajari seperti itu, karena manusia itu mempunyai energi positif dan energi negatif. Kita mempelajari energi yang positif, makanya kita harus sering berdiam diri, meditasi, belajar mengosongkan pikiran dalam keadaan sadar. Itu emang sangat sulit, butuh proses yang agak panjang.
Tapi kalau seandainya teman-teman tidak mau belajar, maka selamanya sampean tidak akan bisa. Kalau sudah tidak bisa, ada kesempatan orang lain untuk menipu Anda. Jadi ini untuk teman-teman yang mau belajar bagaimana cara mengetahui suatu isi di dalam benda bertuah seperti itu. Jadi teman-teman tidak nggak gampang tertipu lagi. Kalau semuanya Anda ingin mempengaruhi energi, berarti teman-teman lihat video sebelum ini, itu cara simpel merasakan ada energinya atau ada khodamnya apa enggak. Nah, pada kesempatan kali ini cara mengetahui isinya apa atau khodamnya apa. Nah, itu yang trik yang simpel. Jadi seperti yang saya bicarakan tadi, kalau kita fokus, kita benar-benar fokus, tenang, pikiran itu tenang, tenang, nanti kita akan dibisik, perasaan kita akan bicara, isinya apa. Nah, berarti khodam itu ya ininya itu, maksudnya kalau khodamnya ini, wah ini orang tua, ya berarti ini isinya orang tua. Kalau ini isinya apa? Ini isinya Gundurwo, ini seumpamanya, berarti itu isinya Gundurwo. Tapi ini di luar pikiran kita ya. Kalau kita masih mengangan-angan, wah paling-paling ini, itu berarti jelas bukan. Kalau bahasa paling-paling berarti itu yakin ragu. Kalau ragu itu jelas bukan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tapi itu karena sebelum teman-teman merasakan atau pengen mengetahui, teman-teman harus sering meditasi, belajar meditasi, belajar mengosongkan pikiran dalam keadaan tenang. Jadi Anda nanti akan merasakan energi-energi negatif yang ada di sekeliling Anda. Jadi itu fungsinya untuk kita meditasi, memfokuskan pikiran, memfokuskan perasaan, jadi mengosongkan pikiran juga. Nah, jadi itu adalah penting bagi teman-teman yang pengen belajar atau teman-teman yang suka klenek-klenek lah, kalau orang Jawa namanya klenek atau jimat. Nah, jadi kalau orang Jawa khususnya kan banyak sekali yang suka jimat atau benda-benda bertuah lah. Itu kan emang udah tradisi dari dulu, jadi emang nggak bisa dihilangkan, nggak apa-apa. Saya nggak bicara masalah hukum, kata Anda itu syirik, itu urusannya dia. Ini saya membahas masalah bagaimana cara mengetahui. Soalnya kalau teman-teman suka dan enggaknya itu kan wis urusan nafsi, urusan sendiri-sendiri. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi caranya sampai fokuskan pikiran dan perasaan Anda. Nanti kalau Anda sudah merasakan rasa hangat atau getar pada tangan, berarti itu ada khodamnya. Kalau mengetahui khodam, sampai harus fokus lagi, karena nanti ada yang akan mengetahui, memberitahu apa isi di dalamnya. Jadi ini di luar pikiran ya teman-teman. Jadi enggak dipikir wah ini paling-paling ini itu jelas bukan. Jadi teman-teman harus benar-benar fokus. Dalam artian teman-teman yang pengen belajar seperti itu harus sering meditasi, sering berdiam diri supaya bisa merasakan, menyatukan perasaan dan pikiran. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau yang teman-teman suka dengan video saya, silakan like, komen atau subscribe, karena akan besok-besok insya Allah akan saya bahas tentang bagaimana cara meditasi yang benar. Banyak sekali orang yang meditasinya itu asal-asalan, yang penting diam wiritan, itu sebenarnya itu ya kurang bagus, kurang cepat. Jadi insya Allah besok saya akan bahas bagaimana cara meditasi yang baik, yang benar, itu bagi teman-teman yang pengen belajar. Jadi ini simpelnya untuk mengetahui, suatu benda yang bertuah isinya apa. Ya kelihatannya emang seperti gampang, tapi belajarnya yang sulit. Sesuatu yang sulit itu sesuatu yang belum bisa. Sesuatu yang masih belajar itu pasti semua sulit. Seperti itu. Kalau yang sudah bisa itu ya gampang. Kalau yang belum bisa itu sulitnya karena masih proses belajar. Kalau yang sudah bisa ya insya Allah yang buatan sulit karena mungkin terbiasa. Jadi seperti itu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang suka silakan mampir. Nanti kalau teman-teman mampir, insya Allah saya juga akan mampir ke channel teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi pesan saya,
Anda emang harus belajar. Karena apa? Belajar untuk diri Anda sendiri. Kalau seandainya sampai tidak mau belajar, selamanya sampai tidak akan bisa. Kalau sudah Anda tidak bisa, ada kesempatan orang lain untuk menipu Anda. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang melihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.